Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, di sini kita akan langsung saja melihat di manakah energinya dia saat ini, orang yang ada di dalam pikirannya kalian. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Capricorn, energinya dia saat ini for Capricorn. Energinya dia self pleasure. Jadi orang ini bilang, I pleasure myself to your pictures I have secretly saved for my phone. Jadi pasangan kalian dia menggunakan, mungkin dia masih menyimpan foto-fotonya kalian, dan di sini dia menggunakan foto-foto kalian itu untuk kepuasannya dia sendiri, untuk buka usaha sendiri. Jadi bisnisnya dia sendiri, bisnis apapun yang dia sorry guys, I'm just kidding. Jadi orang ini bilang bahwa dia masih menyimpan foto-fotonya kalian, dan dia menggunakan foto-foto kalian itu untuk memenuhi gairahnya dia, nafsunya dia. Oke, let them go. Jadi di sini sepertinya kartu ini buat Capricorn. Untuk saat ini kalian disuruh untuk melepaskan orang ini. Just let them go. Oke? Jadi kalian mungkin perlu fokus dengan diri kalian sendiri atau energinya kalian sendiri. Kita akan clarify nanti kartunya ini, kenapa kalian disuruh untuk melepaskan dia saat ini. Dan seperti biasa, energi bisa vice versa, ataukah energi selalu berputar setiap saat. Walaupun saat ini kalian disuruh, Capricorn, sudah saatnya kamu untuk melepaskan orang ini karena kamu perlu fokus dengan diri kamu sendiri, seperti itu. Terus besoknya kalian akan diingatkan kembali, hey Capricorn, jangan lupa bahwa kamu masih ada kontrak dengan orang ini. Ini yang dia rasakan, seperti itu. Jadi ingatlah selalu bahwa energi ini selalu berputar setiap saat. Untuk saat ini kalian disuruh untuk melepaskan dia, oke? Agar supaya kalian bisa fokus dengan diri sendiri, don't force it. Dan di sini kalian juga diingatkan, jangan dipaksakan hubungan ini. Kalau kalian merasa dia belum siap atau kalian yang belum siap, jadi poin dari kartu ini kalian disuruh untuk jangan memaksakan situasi yang ada saat ini. Cobalah kalian seperti go with the flow, ataukah janganlah kalian mencoba untuk melawan arus saat ini. Terutama buat kalian yang merasa, saya perlu mendekatkan diri lebih banyak lagi dengan ilahi, mungkin saya bisa lebih banyak meditasi dan sebagainya. Jadi lakukanlah hal itu untuk saat ini, perbaiki diri sendiri dan tingkatkan energinya kalian agar supaya di saat kalian dipersatukan kembali nanti, kalian sudah sama-sama memiliki energi yang tinggi. Oke. Oops, sorry. Jadi hati saya terpanggil untuk mengklarifikasi kartu let them go. Kenapa kalian disuruh untuk melepaskan orang ini untuk saat ini? Bukan melepaskan dia secara fisikal saja, tetapi dari dalam pikirannya kalian juga. Jadi bersihkan pikiran kalian dan lepaskan orang ini dari pikirannya kalian. Walaupun hanya dalam 5 menit, 10 menit, juga bisa membantu meningkatkan energi kalian. Let them go. Page of Pentacle diklarify oleh Page of Pentacle, mungkin karena dia masih bertindak seperti anak kecil, atau secara energi mungkin dia masih seperti anak kecil, maka dari itulah energi kalian belum seimbang saat ini. Mungkin kalian sudah berpikiran dewasa dan dia masih berpikiran seperti anak kecil. Four of Cups. Dan di sini sepertinya orang ini dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain untuk membahagiakan dia. Jadi orang ini belum independen, belum mapan, belum
memiliki pondasi yang kuat. Oke. Dan saat ini dia juga merasa sangat bosan dengan situasinya dia. Sepertinya dia karena dengan adanya kartu Set Pleasure di sini, dalam artian kenapa orang ini menggunakan fotonya kalian untuk gairahnya dia, dalam artian dia masih suka sama kalian. Masa kita mau melihat foto orang yang kita tidak suka untuk mempleasure diri kita atau untuk memenuhi nafsunya kita dan sebagainya. Dalam artian orang ini masih suka sama kalian atau masih sayang, masih peduli sama kalian. Tapi untuk saat ini, karena dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap kalian, dan juga orang ini sepertinya dia mungkin pernah melakukan kesalahan dan dia perlu minta maaf sama kalian dan dia belum melakukan hal itu. Jadi kalau itu yang terjadi buat kalian, lepaskan orang ini dari pikiran kalian. Oke. Let's clarify Four of Cups. Jadi orang ini dia merasa bosan tanpa kalian saat ini, atau walaupun dia ada orang lain yang memberikan perhatian, tapi dia merasa tidak ada orang lain yang bisa memberikan perhatian sebanyak Capricorn atau sekuat Capricorn, seperti itu. Two of Wands, Four of Cups diklarifikasi oleh Two of Wands. Jadi mungkin kalian berhubungan jarak jauh, ataukah di sini dia masih merencanakan untuk menemui kalian. Jadi kalau kalian bisa melihat globe ini, jadi kalian mungkin tinggal di negara yang berbeda, di kota yang berbeda, dan kalian bisa melihat mobil ini. Jadi mungkin dia ingin menemui kalian dan masih merencanakan masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal ini. Queen of Swords. Dan di sini dia juga merasa bahwa dia tahu apa yang dia lakukan sangat menyakitkan hatinya kalian. Mungkin dia sudah sering menyakiti perasaannya kalian. Dan saat ini dia merasa kalian, Capricorn, orangnya sangat tegas. Dia tahu hal itu. Oke, maka dari itulah mungkin dia merencanakan untuk menemui kalian kembali sebelum kalian mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan orang ini. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini. I cannot do this. Jadi kita akan clarify nanti. Dia bilang saya tidak bisa melakukan hal ini, atau dia tidak suka dengan perpisahan yang ada di antara kalian. Kita akan clarify nanti. Do I still have a chance? Jadi orang ini bertanya, apakah saya masih memiliki suatu kesempatan untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, Capricorn? Itu yang dia tanyakan. You broke my heart. Dan dia juga bilang bahwa kalian sudah menghancurkan hatinya dia atau menyakiti perasaannya dia. Okay, let's clarify. I cannot do this. Kenapa dia bilang bahwa dia tidak bisa melakukan hal ini? Hal apakah yang tidak bisa dia lakukan? I cannot do this diklarifikasi oleh Eight of Wands. Oke, jadi kalian seperti tadi mungkin tinggal di jarak yang jauh, jadi kalian berjauhan dan dia tidak suka dengan hal ini. Dan juga sepertinya di sini dia ada keinginan untuk berkomunikasi dengan kalian, akan tetapi mungkin komunikasi kalian tidak begitu terbuka, tidak sesuai dengan keinginannya dia, maka dari itulah dia tidak suka dengan situasi yang terjadi saat ini. Karena dia masih memiliki perasaan buat kalian, tapi dia belum bisa memiliki kalian. The Will, dan di sini sepertinya akan ada perubahan besar. Seandainya dia orangnya sedikit tertutup atau belum begitu terbuka sama kalian, mungkin dia akan lebih terbuka sama kalian. Dan Wheel of Fortune juga merupakan
divinely guided. Jadi hubungan ini sepertinya dituntun oleh ilahi atau alam semesta. Three of Pentacles. Dan dia di sini masih ada keinginan untuk bekerja sama dengan kalian. Mungkin perubahan itu yang akan terjadi. Dia akan ada perubahan di antara kalian, di mana orang ini mungkin akan datang kepada kalian dan bilang, hey, saya masih mau memperbaiki hubungan ini. What do you think? Jadi, itu poin dari kartu ini. Dia tidak suka dengan perpisahan ini, karena dia masih ingin bekerja sama dengan kalian. Dia masih ingin memiliki kalian. Dan masih banyak hal yang ingin dia ungkapkan kepada kalian. Let's clarify 8 of Wands di sini. Hal apakah yang ingin dia ungkapkan? Let's clarify 8 of Wands. Jadi orang ini dia ingin berkomunikasi. Queen of Wands. Jadi dia ingin bilang kepada kalian bahwa dia melihat kalian sangat powerful. Dia tahu kalian bisa saja meninggalkan dia kapanpun kalian mau, seperti itu. Itu yang mungkin membuat dia memiliki rasa khawatir kalau kalian bisa saja meninggalkan dia kapanpun kalian mau. 8 of Wands diklarifikasi oleh 5 of Wands. Saya merasa 5 of Wands merupakan kartu konflik. Jadi konflik ini sepertinya terjadi di dalam dirinya dia. Oke. Let's clarify 5 of Wands. Diklarifikasi oleh 2 of Cups. Karena dia tahu, sepertinya dari kedua belah pihak di sini, kalian tahu bahwa kalian adalah soulmate, atau mungkin secara spiritual hubungan kalian sangat kuat. Dan seperti tadi, dia perlu menunggu waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan ini. Walaupun saat ini dia ada keinginan untuk melakukan hal itu, tapi dia belum bisa melakukannya. Dan dia merasa bahwa energi kalian masih intertwined with each other, atau dengan satu sama lain di sini. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini. I want to feel that way again. Jadi dia bilang bahwa dia ingin merasakan hal itu kembali, apakah pelukannya kalian, ciumannya kalian, dan bla bla blanya kalian, dan yada. Oke. I know I was a distraction from your pain. Dia merasa bahwa dia hanyalah penutup dari lukanya kalian, itu yang dia rasakan. Jadi dia merasa kurang dihargai. My life is not as together as it seems. Jadi dia bilang bahwa kehidupan dia tidak sebahagia dengan apa yang dia tunjukkan. Kartu ini tadi mau keluar, jadi kita akan ambil. Jadi kalau dia menunjukkan orangnya sangat bahagia, sebenarnya hal itu sangatlah opposite atau berbeda. Di dalam hatinya dia sangat menderita, seperti itu. I replay our conversation over and over. Dia juga bilang di sini bahwa dia sering membaca SMS lamanya kalian, mengulang kembali SMS yang pernah ada di antara kalian. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Wisdom. Yay, that's what I love. Jadi kalian Capricorn disuruh untuk lebih memperdalam lagi tentang wisdom kalian atau pengetahuan kalian. Jadi kalau kalian orangnya sudah tahu tentang sesuatu, kalian disuruh mendalami lagi tentang sesuatu itu. Oke, kalau kalian misalnya kalian tertarik dengan dunia spiritual dan kalian sudah belajar tentang dunia spiritual, dalami lagi tentang dunia spiritual ini, karena pelajaran ini tidak ada batasannya, masih ada billion, gazillion, trillion, million, thousands things yang masih kita bisa pelajari. Oke, masih ada banyak hal yang perlu kita pelajari going forward.
Dan kalian juga, walau apapun yang terjadi saat ini, keep going forward. Jadi buat Capricorn, janganlah kalian selalu menoleh ke belakang, tetaplah kalian fokus untuk kedepannya atau untuk masa depannya kalian, security. Jadi di sini pastikan dengan pondasinya kalian, mungkin kalian perlu lebih independen, ataukah secara finansial kalian sudah stable atau sudah bagus, dan pekerjaan kalian sudah bagus. Oke, pastikan bahwa kalian memiliki pondasi yang sangat kuat. Jadi kalian tidak tergantung dengan energi orang lain. Oke. Mari kita lihat kebiasaan buruk dari orang ini yang perlu dia perbaiki saat ini. Kita akan ambil satu kartu. Oke. Greed. You are too attached to things in an excessive way. Nothing good comes out of it. Jadi mungkin apakah Capricorn ataukah pasangannya Capricorn di sini yang memiliki sifat greedy? Kalian terlalu, misalnya kalian suka dengan seseorang, kalian terlalu obsesi dengan orang itu, terlalu terobsesi dengan orang itu. Oke? Itu mungkin yang perlu kalian rubah di dalam dirinya kalian, ataukah dia, tadi saya minta energinya dia, tapi terkadang energi bisa vice versa. Jadi mungkin orang ini yang memiliki sifat seperti ini, terlalu terobsesi. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Capricorn. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat oh my god. Buat Aquarius, sorry. Kita akan langsung saja melihat energinya dia untuk saat ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat hari ini dan mendapatkan apa yang kalian cari. Oke, Aquarius, jaga kesehatan kalian. Selalu berpikiran yang positif. Energinya dia saat ini clueless. Jadi di sini dia bilang, honestly, I don't even know what I did wrong. Maybe you will tell me. Oke, energi bisa vice versa. Jadi orang ini bilang, saya benar-benar tidak tahu apa sebenarnya kesalahan saya. Mungkin Aquarius bisa kasih tahu saya apa kesalahan saya, seperti itu. Jadi orang ini dia tidak tahu kesalahannya dia sendiri. Mungkin Aquarius bisa bilang langsung ke dia, seandainya kalian marahan saat ini dan kalian belum kasih tahu dia. Terkadang orang yang memiliki energi maskulin dia sangat susah untuk merasa bersalah, seperti itu. Jadi Aquarius, kalau kalian jengkel dengan dia saat ini, mungkin kalian bisa bilang secara langsung, hey, saya merasa tersinggung waktu kamu bilang ini dan itu, seperti itu. Jadi bilang langsung ke dia apa yang mengganggu pikiran kalian, agar supaya orang ini tahu kesalahannya dia atau kekurangannya dia. Karena kita feminin biasanya sering berpikir, oh, dia harus tahu apa sebenarnya kesalahan dia. Dia harus tahu apa yang membuat saya sedih. Kita tidak bisa memprediksi otak orang lain. Kita tidak bisa mengontrol otak orang lain juga. Jadi mungkin ada beberapa dari kita berhubungan dengan orang yang tidak begitu open-minded atau tidak begitu dewasa. Jadi poin dari kartu ini, lebih terbukalah dengan orang ini. Kalau dia melakukan kesalahan, bilang langsung ke dia. Atau kalian, energi bisa vice versa. Strategizing. Jadi I'm coming up with a plan and an offer you cannot refuse. Jadi orang ini bilang bahwa dia lagi membuat strategi untuk kembali masuk ke dalam kehidupannya kalian. Dan dia akan membuat rencana yang paling matang, atau rencana yang matang dan paling baik, yang paling bagus, agar supaya di saat dia balik ke kalian tidak akan bisa bilang tidak. Kalian akan bilang, ya, oke, saya balik sama kamu, seperti itu. Hard to read. You confuse me, you give me a mixed signal. Jadi di sini pasangan kalian merasa bahwa kalian memberikan mixed signal. Mungkin saat ini kalian bilang suka, terus atau dia yang melakukan hal itu kepada Aquarius.
Jadi kalian suka, terus besoknya kalian tidak suka. Seperti itu, jadi back and forth. Itu yang membuat saya bingung, kamu memberikan saya mixed signal atau mixed signal. Oke, lagi positif, lagi negatif, lagi positif, lagi negatif. Seperti itu. Jadi ada orang yang on and off mungkin di sini. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia. Perasaannya dia saat ini, I cannot be with you. Jadi dia bilang dia belum bisa hidup bersama dengan kalian saat ini. Mungkin kalian masih perlu belajar tentang diri sendiri, atau dia masih fokus dengan dirinya dia sendiri. I can be myself with you. Tapi ketahuilah bahwa orang ini merasa sangat nyaman bersama kalian. Dia merasa tenang saat bersama dengan kalian. I daydream about a life with you. Dan dia juga bilang di sini bahwa dia sering membayangkan kehidupan dia bersama kalian. Seperti memiliki keluarga kecil, punya anak, punya bisnis sendiri, punya rumah sendiri, kebun sendiri, dan yada bla bla bla, dan sebagainya. Oke? Itu yang dia rasakan saat ini. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Okay, I don't react when people mention you. Dan dia juga bilang di sini, di saat ada orang yang menanyakan tentang Aquarius, orang ini tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Atau di saat ada orang yang membicarakan tentang Aquarius, dia seperti patung, jadi dia tidak bisa bergerak. Hanya mendengar namanya Aquarius saja dia sudah seperti, oh my god, saya kangen sekali sama Aquarius, seperti itu. I can't stop thinking about you. Dan dia juga bilang di sini bahwa dia tidak bisa menghentikan pikirannya dia tentang kalian. Saya selalu berpikir tentang kamu. Itu yang dia bilang. I'm becoming a better person. Dan di sini dia juga bilang bahwa dia sudah mulai menjadi orang yang lebih baik sekarang. Mungkin dia sudah memperbaiki dirinya dia. Mungkin karena kalianlah dia belajar menjadi orang yang lebih baik saat ini. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang membuat dia tertarik sama kalian. Hal yang membuat dia tertarik sama kalian. I'm attracted to you because you are stubborn and go after what you want. Jadi yang membuat dia tertarik sama kalian, kalau kalian bisa melihat cowok ini cakep sekali kan? Just kidding guys. Oke, jadi orang ini bilang dia tertarik sama kalian karena kalian orangnya keras kepala. Dan juga siapa yang suka semua orang yang keras kepala? Saya tidak suka. Mungkin pasangannya Aquarius yang suka sama orang yang keras kepala. Jadi orang ini bilang dia tertarik sama Aquarius karena Aquarius orangnya keras kepala. Dan juga apapun yang Aquarius inginkan, kalian tidak takut untuk menggapai keinginan kalian itu. Jadi kalian orangnya sangat memiliki motivasi yang tinggi. Okay? I'm attracted to you because you are so thoughtful. Jadi dia bilang dia merasa tertarik sama Aquarius karena kalian memiliki energi di mana kalian selalu peduli terhadap sesama. Oke, mungkin kalian orangnya suka membantu orang lain, walaupun bukan secara finansial, mungkin secara mentally, menjadi pendengar yang setia di saat ada orang yang mengeluh dan sebagainya. Mungkin Aquarius orangnya seperti itu, maka dari itulah dia tertarik dengan kalian. Itu salah satu alasan dia tertarik sama kalian. I admire you because you are not afraid to light the way. Dan di sini yang membuat dia buat dia kagum sama kalian, karena kalian tidak takut untuk menerangi jalan dari
kehidupan kalian. Misalnya kalian kehilangan jejak, contohnya di sini kalian buka usaha, terus usaha kalian tidak berhasil, kalian tahu bagaimana caranya agar supaya kalian tidak stres, ingin bunuh diri dan sebagainya. Jadi kalian selalu bisa mencari jalan keluarnya dan selalu melihat segi positif dari setiap hal yang terjadi di dalam hidupnya kalian. Itu yang membuat dia kagum sama kalian. Oke? Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Freedom. Jadi di sini Aquarius, kalian disuruh untuk membebaskan dirinya kalian, apakah dari pola pikiran kalian ataukah dari suatu situasi di sini. Jadi apapun yang membuat kalian merasa terkekang, kalian disuruh untuk melepaskan hal itu. Apakah pikirannya kalian yang mungkin ada rasa takut ini dan takut itu dan sebagainya. Leadership. Jadi Aquarius di sini mungkin kalian diingatkan kembali bahwa kalian memiliki power untuk menjadi seorang leader atau menjadi seorang penuntun di sini. Jadi kepala sekolah mungkin, atau jadi kepala bendahara, atau atau menjadi leader di sini seperti bos, seorang bos. Kalian mungkin seorang bos di sini. Jadi Aquarius disuruh untuk fokus dengan energi kalian untuk menjadi seorang leader atau menjadi seorang penuntun di sini. Voyeur. Jadi di sini buat kalian yang ingin jalan-jalan mungkin luangkan waktu kalian untuk melakukan hal ini. Oke, mari kita lihat kebiasaan buruknya dia atau kekurangan dari pasangannya Aquarius di sini. Hal apakah yang perlu dia perbaiki di dalam dirinya dia? Thank you. Uncompromising. Jadi orang ini belum bisa kompromi dengan kalian. Dia belum bisa bertemu di tengah-tengah. Jadi mungkin dia selalu my way or the highway. Maksudnya jalan saya atau jalan yang lebih tertantang lagi, seperti itu. Jadi maksud dari kartu ini dia perlu belajar untuk menjadi orang yang lebih bisa berkompromi dengan orang lain, tidak selalu mengutamakan kepentingan dia sendiri. Dan energi bisa vice versa seperti biasa. Jadi mungkin ada Aquarius yang seperti ini. Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat Aquarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi buat Pisces. Untuk kali ini kita akan melihat langsung energinya dia saat ini, orang yang ada di dalam pikirannya kalian. Oke, saya harap kalian semua Pisces dalam keadaan sehat hari ini dan mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, dan tetap stay positif, selalu berpikiran yang positif. Oke, Pisces, energinya dia saat ini. Focus on yourself. Jadi untuk hari ini Pisces disuruh untuk fokus dengan dirinya kalian sendiri. Mungkin kalian bisa hangout sama saya, kita bisa minum kopi bareng, atau makan nasi goreng bareng dan sebagainya. Just kidding guys. Jadi disuruh untuk fokus dengan dirinya kalian, divinely guided, dan kalian juga diingatkan di sini bahwa kalian dituntun atau diawasi oleh ilahi saat ini atau alam semesta. Jadi apa yang kalian lakukan, dekatkan diri kalian dengan ilahi agar supaya apa yang kalian inginkan atau siapa orang yang terbaik buat kalian akan dipersatukan dengan kalian.
atau situasi apapun, pekerjaan apapun yang terbaik buat kalian akan dibuka kembali untuk kalian. Oke, selalu mengucapkan terima kasih juga kepada ilahi dengan apapun yang terjadi di antara kalian atau di dalam hidupnya kalian. Haunted, I'm haunted by my decision and the memories we make together. Jadi orang ini bilang bahwa dia masih dihantui oleh hubungan di antara kalian, dihantui oleh Pisces. Jadi mungkin kalian terlalu dekat di dalam hatinya dia atau di dalam pikirannya dia. Dan juga dengan adanya kartu di sini dia bilang I'm haunted by my decision and the memories that we made together. Jadi keputusan apapun yang dia buat di sini, dia masih dihantui dengan keputusan itu. Dia mungkin masih merasa belum pasti apakah keputusan ini yang terbaik buat saya. Seperti itu. Jadi dia masih belum begitu pasti dengan keputusannya dia itu. Dan juga dia masih teringat dengan memories yang pernah kalian miliki antara satu sama lain. Jadi kalian masih menghantui dia saat ini. Seperti itu. Jadi kalian sama dia. Lewat jendelanya dia mungkin kalian sorry guys. Jadi itu yang dia bilang, oke? Dia bilang bahwa kalian masih menghantui pikirannya dia. Oke, kita akan pakai kartu ini. Tadi saya terpanggil. Kita akan dalami kembali tentang energinya dia saat ini. Bad jealousy. Orang ini dia sangat cemburuan. Dia bilang, give you a little freedom, fear of not being good enough, irrational suspicion. Jadi dia orang ini, kenapa dia memiliki rasa cemburu yang begitu kuat? Karena dia takut bahwa dia tidak bisa menjadi orang yang terbaik buat kalian. Dia ingin menjadi orang yang bisa memberikan segalanya buat kalian. Dia ingin menjadi orang yang terbaik buat kalian. Oke? Sepertinya orang ini benar-benar suka mungkin sama Pisces. Oke, be careful, mungkin dia terlalu terobsesi dengan kalian. Selfish. Their need come first. Their way or the highway. Dan di sini think they are always right. Jadi Pisces, pasangan kalian mungkin orangnya sedikit selfish. Dia selalu mengutamakan kepentingannya dia sendiri. Dan dia bilang their way or the highway. Apakah jalannya dia atau jalan yang lebih susah lagi, seperti itu. Jadi orangnya sedikit susah untuk mengikuti jalannya kalian. Dia mau kalian yang mengikuti jalannya dia, seperti itu. Curiosity, ask deep question, want to learn about you. Oh my God. Curiosity, ask deep question, want to learn about you, actively listen to you. Jadi orang ini dia masih ada curiosity atau masih ada rasa ingin tahu tentang kalian. Dia masih ada keinginan untuk mendalami kalian kembali, seperti siapa kalian, apa yang kalian suka, apa yang membuat kalian bahagia, dan bla bla bla. Dan juga di sini actively listen to you, artinya di saat kalian berkomunikasi dengan dia, walaupun dia tidak balas SMS-nya kalian, ketahuilah bahwa dia mendalami SMS kalian itu. Atau dia mencoba untuk mendengarkan apa yang kalian ungkapkan secara mendetail, walaupun dia tidak SMS kalian balik. Oke? Mari kita dalami tentang perasaannya dia kembali. Perasaannya dia kembali. You inspire me. Jadi dia bilang bahwa kalian memberikan banyak inspirasi buat dia untuk menjadi orang yang lebih baik mungkin, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan sebagainya. I want to start over.
Dan di sini dia juga bilang bahwa dia ingin mengulang kembali hubungan yang ada di antara kalian. I'm not financially stable. Oh no. Jadi orang ini bilang bahwa secara finansial dia belum bagus atau belum begitu kuat atau belum begitu stabil. Okay. Hal apa lagikah yang ada di dalam hatinya dia saat ini? I'm grateful for the spiritual lessons. Jadi orang ini bilang dia sangat bersyukur dengan pengalaman ini, karena dengan pengalaman inilah dia tahu tentang dunia spiritual. Itu yang dia bilang. Mungkin kalian Pisces juga merasa seperti ini. I wish things could be different. Dan dia di sini juga bilang, saya berharap seandainya saja situasi kita berbeda, mungkin hubungan ini masih bisa kita lanjutkan. Jadi dalam artian dia masih ingin memperbaiki hubungan ini, dia tidak suka dengan perpisahan yang ada. You speak to me through music. Dan dia juga bilang bahwa dia merasa kalian berkomunikasi dengan dia lewat musik atau lewat lagu-lagu. Jadi di saat dia mendengarkan lagu-lagu, dia teringat sama kalian dan merasa bahwa kalianlah yang mengirimkan lagu itu buat dia. Oke, mari kita lihat hal apakah yang membuat dia tertarik sama Pisces. Because you are so beautiful to me. You're so beautiful to me. Jadi mungkin kalian orangnya sangat cantik, memiliki wajah yang anggun mungkin, atau cakep kalau cowok. Cheese. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang membuat dia tertarik sama kalian. I'm inspired by you because you are resilient. Oke, jadi di sini jadi seperti tadi, I'm inspired by you because you are so resilient. Artinya kalian orangnya sangat tangguh atau orangnya sangat kuat secara mentali mungkin, atau fisikal juga. I'm attracted to you because you have a penetrating gaze. Jadi yang membuat dia tertarik sama kalian karena seperti di saat dia memandang matanya kalian, dia merasa bernafsu. Jadi pandangan matanya kalian atau lirian matanya kalian membuat dia seperti oh my god, seperti itu. Jadi mungkin lirian mata kalian sangat tajam mungkin, atau sangat membuat dia sangat bernafsu seperti itu. Oke. I admire you because you put family first. Jadi dia bilang yang membuat dia kagum sama kalian karena kalian selalu mengutamakan keluarga terlebih dahulu. Dalam artian kalau dia menikah dengan kalian, otomatis kalian akan mengutamakan dia terlebih dahulu sebelum teman-temannya kalian. Seperti itu. Itu yang membuat dia kagum sama kalian. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Trust. Jadi kalian disuruh untuk mempercayai, karena seperti tadi ada divinely guided. No, wait. Where was it? No, wait. Divinely guided. Jadi trust. Kalian disuruh untuk mempercayai ilahi. Percayalah situasi ini kepada ilahi, karena kalian sudah diberi tadi kartu divinely guided, bahwa kalian dituntun oleh ilahi saat ini.
Maka dari itulah kalian disuruh untuk mempercayai ilahi dengan situasi ini, purity, dan jadilah orang yang sangat pure, orang yang sangat murni, orang yang sangat jujur. Itu yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini, delight, dan selalu merasa bersyukur dengan apapun yang kalian miliki saat ini. Oke? Oke, mari kita ambil satu deck ini buat pasangannya kalian dan satu buat Pisces. Kita akan melihat hal apakah yang perlu dia perbaiki di dalam dirinya dia. Can I get one card for Pisces partner, please? Can I get one card for Pisces partner? Thank you. Envy. Okay, orang ini cepat cemburu, atau dia suka cemburu dengan kesuksesan orang lain atau kesuksesannya kalian. Insecurity. Jadi ada Pisces di sini yang merasa kurang percaya diri, itu yang perlu kalian perbaiki di dalam dirinya kalian. Jadi diingatkan kembali, tidak ada orang yang sempurna. Kalau kalian merasa ada kekurangan di dalam dirinya kalian, cobalah mencintai hal itu juga. Jangan hanya mencintai kelebihan kalian itu. Oke, dan orang ini dia perlu belajar untuk seperti mengikuti kebahagiaan orang lain atau mendukung kebahagiaan orang lain, kesuksesan orang lain. Seandainya ada orang yang sukses, dia perlu belajar untuk seperti berpikiran positif buat kesuksesan orang lain. Jangan cemburu terhadap kesuksesan orang lain. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.